warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Ibu Wulan selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Bahasa. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan penalaran induktif dan deduktif. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Hovifatul Munawaroh selaku moderator dengan NPM 21403011188, dan saya ditemani teman-teman saya yang bernama Dian Titi Setiawati dengan NPM 21403011204. Yang kedua ada Fajrina Ramadhani 21403011200, Citra Atalina 21403011166, Safira Nurabani 21403011186, dan yang terakhir yaitu Firna Harsono dengan NPM 21403011177. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Untuk materi yang pertama, di sini ada definisi dari logika deduktif dan logika induktif. Namun sebelum masuk ke definisi logika deduktif dan induktif, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari logika itu sendiri. Logika adalah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir, khususnya pada proses penalaran. Kemudian objek formal dari logika itu sendiri adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari ketepatannya. Untuk yang selanjutnya ada definisi dari logika deduktif. Logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat individual atau lebih khusus. Kemudian untuk logika induktif itu berkebalikan dengan logika deduktif. Logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya individual nyata menjadi suatu hal yang menjadi sifatnya lebih umum. Induktif dan manfaat deduktif. Manfaat induktif yang pertama dapat membentuk kesimpulan dari peristiwa yang belum pernah kita lihat atau alami. Yang kedua, mendapat pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, memprediksi event atau kejadian di lingkungan sehingga dapat menimbulkan uncertainty. Lalu ada manfaat deduktif, yaitu yang pertama membantu menjawab permasalahan dengan rasional dengan meninggalkan cara irasional atau mitos. Yang kedua, membentuk kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan fakta yang ada. Logika deduktif. Logika deduktif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi atau pernyataan dan sebuah konklusi. Dengan fakta lain bahwa silogisme adalah tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Contohnya, semua manusia akan mati. Amin adalah manusia, jadi Amin akan mati. Yang kedua yaitu entimen. Entimen adalah silogisme yang diperpendek atau tidak memiliki premis umum, karena premis umum sudah dianggap diketahui secara umum. Contohnya, premis umum, semua anggota OSIS sedang melakukan rapat. Premis khususnya, Reza adalah anggota OSIS. Jadi entimennya, Ria sedang melakukan rapat karena ia anggota OSIS. Logika induktif adalah alur berpikir yang menarik kesimpulan dari pengalaman empiris menuju kepada yang umum atau general. Logika induktif juga erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dari kasus-kasus tersebut, individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan prosesnya disebut dengan induksi. Logika induktif ini sering disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah
ketidakbolehan, dan dalam arti selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu benar dan tidak dapat dikatakan dengan pasti. Logika induktif ini juga merupakan pokok bahasan metodologi ilmiah, atau dengan kata lain, metodologi ini merupakan perluasan dari logika induktif, sehingga logika induktif disebut juga dengan metode ilmiah. Contohnya yaitu emas adalah logam, besi adalah logam, dan perak adalah logam. Emas, besi, dan perak dipanaskan memuai, maka logam dipanaskan memuai. Jadi di sini saya akan menyampaikan penalaran atau kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi logika sendiri merupakan ilmu yang objek materialnya berupa berpikir dan objek formalnya berupa penalaran. Dalam logika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada logika deduktif dan yang kedua ada logika induktif. Yang pertama ada logika deduktif. Jadi logika deduktif itu merupakan logika yang mengambil atau menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dan dalam deduktif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada silogisme, yang kedua ada antimen. Lalu selanjutnya logika induktif. Dalam logika induktif merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat dari khusus ke umum. Dan dalam induktif sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, dan yang ketiga ada hubungan sebab akibat atau kausa. Jadi lalu saya akan memberikan contoh dari penarikan kesimpulan deduktif dan induktif itu sendiri. Yang pertama ada deduktif. Saya memberikan contoh bahwasanya ada pernyataan bahwa orang Jakarta termasuk orang Indonesia dan saya orang Jakarta. Berarti sudah pasti bahwa saya termasuk orang Indonesia. Jadi di dalam deduktif itu ada fakta atau ada keyakinan di dalamnya. Jadi di deduktif itu sudah dipastikan antara benar atau tidaknya, antara valid atau invalidnya. Sedangkan di dalam induktif itu masih berupa kemungkinan. Seperti contoh dari penalaran atau penarikan kesimpulan induktif adalah saya melihat selama seminggu ini setiap sorenya itu hujan. Berarti saya mengambil kesimpulan bahwa besok sore akan terjadi hujan. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini itu masih bersifat ragu-ragu atau masih bersifat abu-abu, belum ada kejelasan. Bisa jadi besok memang hujan atau bisa jadi besok tidak hujan. Nah, bisa disimpulkan bahwa induktif sendiri merupakan penarikan kesimpulan yang melihat dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi di situ belum ada kepastian, belum ada kejelasan iya atau tidaknya. Seperti itu. Sekian dari saya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2 dengan tema penalaran induktif dan deduktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.